wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan berkahi kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita akan ikuti kajian ilmiah disiarkan secara langsung dari pembahasan kitab tauhid atau Fathul Majid, syarah kitab tauhid, disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Nasih hafizahullahu taala langsung dari kota Banjarmasin. Dan seperti biasa kepada Anda para pemerhati roja sekalian, bagi yang ingin bertanya setelah materi nanti, Anda bisa bertanya melalui layanan telepon secara langsung, ataupun Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp yang tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan siang hari ini. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Al-Ustaz. Kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu siang 20 Safar 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Fathul Majid, syarah kitab tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang babu maja'a min anwa'is sihr, yang artinya bab tentang macam-macam sihir. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan kali ini kita masih dalam bab yang ke-25, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca sampai kepada halaman ke-404, yaitu saat menjelaskan hadis yang berbunyi, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbi'ukum mal 'adhu hiya an-namimah al-qalatu bainan nas, rawahu Muslim. Yang artinya bahwa dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu apakah al-adhu itu? Ialah perbuatan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang menarik dari hal ini adalah bahwa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah, beliau menyebutkan hadis ini dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan macam-macam sihir. Ya, macam-macam sihir. Kenapa? Nah, dijelaskan oleh Fadilatul Syekh
Abdurrahman bin Hasan al-Syaikh rahimahullah bahwa Zakara Ibnu Abdul Bar, disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, ulama mazhab Maliki, an Yahya bin Abi Katsir, riwayat dari Yahya bin Abi Katsir, beliau berkata, yufsidun nammam wal kadzabu fi sa'ah ma la yufsidus sahiru fi sanah. Yang artinya, seorang yang suka mengadu domba, seorang yang suka berdusta akan merusak di dalam sekejap sebuah pengerusakan yang tidak dirusak oleh tukang sihir di dalam 1 tahunnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mengadu domba adalah termasuk daripada sihir, dilihat dari sisi kerusakan yang sama, bahkan lebih dahsyat daripada sihir. Kita lanjutkan sekarang apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Silahkan buka di halaman 404. Wa qala Abul Khattab fi Uyunil Masail wa min as-sihri as-sa'yu bin namimah wal ifsadu bainan nas. Yang artinya berkata Abu Al-Khattab di dalam kitab Uyunul Masail, termasuk dari perbuatan sihir adalah as-sa'yu bin namimah, melakukan perbuatan mengadu domba, wal ifsad bainan nas, dan merusak di antara manusia. Qala fil furu', kemudian disebutkan di dalam kitab Al-Furu', wa wajhu annahu yaqsudul adza bi kalamihi wa 'amalihi ala wajhil makri wal hailah ashbah as-sihr. Kenapa disamakan antara mengadu domba dengan sihir? Sisi persamaannya adalah bahwa orang yang mengadu domba menginginkan dengan ucapannya, dengan perbuatannya, gangguan terhadap orang lain. Ya, gangguan terhadap orang lain dengan ucapannya dan dengan perbuatannya tersebut. Wa hadza yu'rafu bil 'urf wal 'adah annahu yu'athir. Ini dikenal dengan kebiasaan bahwa mengadu domba memberikan pengaruh. Wa yantuju ma ya'maluhu as-sihru aw saharu aw akthar wa yu'ti hukmahu taswiyata bainal mutamathilain awil mutaqaribain. Dan menghasilkan apa yang dilakukan oleh sihir ini lebih besar, memberi hukum ini memberi hukum samanya di antara dua yang semisal atau dua yang saling mendekati satu dengan yang lainnya. Maksudnya adalah bahwa sihir merusak. Begitu juga mengadu domba adalah merusak. Maka sisi kesamaan antara sihir dengan mengadu domba yaitu dalam hasil yang dihasilkan dari sihir dan juga hasil yang dihasilkan dari mengadu domba. Lakin yuqal innama yukaffaru liwasfis sihr wa huwa amrun khas wa dalilun khas wa daliluhu khas wa hadha laysa bisahir. Tetapi harus dikatakan bahwa sihir itu dikafirkan bagi pelakunya. Dan itu adalah perkara yang khusus dan dalilnya juga khusus. Sedangkan mengadu domba ini tidak seperti tukang sihir. Wa innama yu'assiru 'amaluhu ma yu'assiruhu fa yu'ti hukmahu illa fima ikhtassa bihi min al-kufri wa 'adami qabuli taubah. Dan yang sebenarnya dibicarakan adalah perbuatan dari mengadu domba itu memberikan pengaruh sebagaimana memberikan pengaruh dengan sihir. Fa yu'ta hukmuhu. Maka akhirnya disamakan hukumnya.
kecuali di dalam apa saja yang dikhususkan dengannya dari kekufuran dan tidak diterima taubatnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesamaan antara mengadu domba dengan sihir dari sisi yaitu tukang sihir merusak hubungan, menghancurkan hubungan. Sedangkan mengadu domba juga demikian. Adapun dilihat dari sisi kekufuran yang didapati oleh tukang sihir, maka mengadu domba tidak dapat dikatakan seperti sihir di dalam kekufurannya. Tukang sihir, kalau dia mati di atas kekufuran, maka tidak terima amalnya. Maka ini tidak sama hukumnya dengan mengadu domba. Karena mengadu domba itu adalah dosa besar yang tidak menyebabkan kepada kekufuran. Nah, kemudian kita lanjutkan. Lalu penulis berkata, wa bihi yadhharu mutabaqatul hadits litarjamah. Dan dengan ini ternampak kesesuaian hadis dengan bab. Wa huwa yadullu ala tahrimin namimah. Dan ini menunjukkan keharaman mengadu domba. Wa huwa mujma'un alaih. Dan keharaman mengadu domba disepakati oleh para ulama. Qala Ibnu Hazm rahimahullah, ittafaqu ala tahrimil ghibati wan namimati fi ghairi an-nasihati al-wajibah. Ibnu Hazm rahimahullah berkata, para ulama bersepakat akan keharaman ghibah, kemudian namimah, ya, bukan dalam keadaan nasihat yang wajib. Apa maksudnya? Seseorang boleh menyebutkan keburukan orang lain saat memang dibenarkan di dalam syariat Islam, seperti minta fatwa, seperti di pengadilan sebagai saksi dan seterusnya. Tetapi para ulama bersepakat haramnya ghibah, menyebutkan keburukan orang lain tidak di hadapannya. Dan juga namimah, memindahkan perkataan orang lain kepada orang lain agar terjadi perselisihan di antara keduanya. Nah, ini berdasarkan ijma' keharaman ini. Kemudian qauluhu al-qalatu bainan nas. Qala Abu Sa'adat ay kathratul qaul wa iqa'ul khusumati bainan nas. Maksudnya al-qalatu bainan nas adalah, kata Abu Sa'adat, yaitu kebanyakan ucapan, kemudian perselisihan yang terjadi di antara manusia, pembuat perselisihan yang terjadi di antara manusia. Wa minhul hadits fashatil qalatu bainan nas. Termasuk di dalamnya adalah hadis yang melarang tentang tersebarnya luas orang-orang yang berbicara di antara manusia. Nah, kemudian penulis membawakan dalil yang terakhir, yaitu dalil yang kelima. Walahuma an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa inna minal bayani lasihra. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis mengatakan al-bayan al-balaghah al-fasahah. Sesungguhnya dari ucapan-ucapan yang jelas terdapat sihir. Al-balaghah al-fasahah, yaitu ucapan-ucapan yang penuh dengan keindahan, ucapan-ucapan yang penuh dengan kefasihan, ya. Ini termasuk daripada sihir. Qala Sa'sa'atu
ibnu Suhan, sadaqa Nabiyullah, fa inna ar-rajula yakunu alaihi al-haq, wa huwa lahanu bil hujaj min sahibil haq, fayasharul qawm bi bayanihi fayadhhabu bil haq. Berkata Sa'sa'ah bin Suhan, benar Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sesungguhnya seorang lelaki dia memiliki kewajiban, memiliki kebenaran. Ada seseorang yang mempunyai kebenaran. Dan tetapi di sana ada orang lain yang lebih pintar berbicaranya dibandingkan yang memiliki kebenaran ini. Nah, akhirnya orang yang lebih pintar berbicara ini bisa mensihir orang-orang dengan penjelasannya. Dan akhirnya dia dianggap benar. Akhirnya dia dianggap benar. Sama seperti misalkan seseorang dia mempunyai tanggungan terhadap orang lain. Lalu seseorang ini dia dengan pembicaraannya bisa berbicara dengan baik. Akhirnya orang-orang mengira bahwasanya dia tidak punya hutang. Nah, seperti itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata qala Ibnu Abdul Barr. Berkata Imam Ibnu Abdul Barr, ta'awwalathu ta'ifatun 'ala adh-dhamm li'anna as-sihra madhmum. Sebuah kelompok menafsiri bahwa ini adalah sebuah pencelaan. Ya, hadis ini sebuah pencelaan. Karena sihir termasuk yang tercela. Wa dhahaba aktsaru ahli al-'ilm wa jama'atu ahli al-adab ila annahu 'ala al-madh. Sedangkan kebanyakan para ulama dan sekelompok dari yang mendalami bahasa Arab bahwa hadis tadi inna minal bayani la sihra, sesungguhnya termasuk dari penjelasan-penjelasan yang jelas terdapat sihir, maka kebanyakan para ulama dan sekelompok dari ahli bahasa menganggap itu adalah pujian. Lianna Allah Ta'ala madahal bayan, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memuji penjelasan, ya, memuji keterangan yang jelas. Waqad qala Umar ibn Abdul Aziz li rajul sa'alahu an haja fa ahsana al-mas'alah fa a'jabahu. Qala hadha wallahi as-sihrul halal. Berkata Umar bin Abdul Aziz kepada seseorang ketika seseorang ini bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tentang sebuah keperluan. Lalu orang ini ketika bertanya, maka dia menakjubkan Umar bin Abdul Aziz dengan pertanyaannya. Karena ucapannya bagus. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Hadza wallah as-sihrul halal." Ini semua ya adalah sihir yang halal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebagian besar ulama menganggap bahwa hadis tadi inna minal bayan lis-sihr sesungguhnya termasuk dari penjelasan-penjelasan itu adalah sihir, maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan bahwa ini adalah pujian dari Rasulullah SAW. Bahwa orang kadang dengan lisannya dia bisa membuat takjub orang lain. Wal awal asah, tetapi menurut penulis kitab Fathul Majid, pendapat yang pertama lebih sahih. Wal muradu bihi al-bayan alladhi fihi tamwihun 'ala as-sami' wa talbis kama qala ba'dhum fi zukhrufil qawl tazyinun li batilihi wal haqqu qad ya'tarihi siwa ta'bir. Pendapat yang pertama bahwa hadis tadi menunjukkan pencelaan terhadap ucapan-ucapan yang menggoda, ucapan-ucapan
membuat sesuatu menjadi seperti sihir, maka pendapat yang pertama yaitu ini hadis menunjukkan kepada ketercelaan penjelasan, karena di dalamnya terdapat tamwih ala sami', menipu orang yang mendengarnya. Kemudian juga terdapat trik pencampuran antara yang hak dan batil. Sebagaimana di dalam sebuah bait syair, fi zukhrufil qaul tazyinun li batilih. Di dalam ucapan-ucapan yang indah, ini adalah penghiasan terhadap kebatilannya. Wal haqqu qad ya'tarihi su ta'bir. Sedangkan kebenaran kadang-kadang terdapat buruk di dalam penyampaian. Ya, terdapat buruk dalam penyampaian. Kenapa kadang kebatilan diterima? Karena indah perkataannya. Kenapa kebenaran susah diterima? Karena kadang-kadang susah atau buruk dalam penjelasannya. Ma'khudun min qawli syair, ini juga bisa diambilkan dari perkataan para ahli syair. Taqulu hadha mujajun nahl tamdahuhu wa in tasha qulta dhaqai al-zanabir madhan wa dhamman wa ma tajawazta wasfaha wal haqqu qad ya'tirihi su'u ta'bir. Intinya seperti itu, bahwa terkadang apa yang disebutkan di dalam hadis yaitu berupa ucapan-ucapan yang indah, ini termasuk daripada ucapan-ucapan yang indah, ini termasuk daripada sihir. Dilihat dari sisi bahwa dia bisa menipu orang yang mendengarnya, dia bisa mencampur adukkan sesuatu dengan sesuatu akibat apa yang disebutkan dari penjelasan-penjelasan yang indah. Taib. Kemudian penulis berkata, qauluhu inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya dari penjelasan-penjelasan terdapat benar-benar perbuatan sihir. Hadza minat tashbih al-baligh. Ini termasuk daripada penyerupaan yang mendalam. Di kauni dzalika ya'malu 'amal as-sihr. Karena orang yang berbuat sihir melakukan praktek sihir. Fa yaj'alul haqqa fi qalibil batil. Kemudian dia menjadikan kebenaran di dalam tumpang yang batil. Wal batilu fi qalibil haqq. Sedangkan yang batil adalah di dalam menutup kebenaran. Fayastamilu bihi qulubul juhal. Maka akhirnya hati orang-orang yang bodoh mereka condong kepada penjelasan-penjelasan tadi. Hatta yaqbalul batil wa yunkiru al-haq wa nas'alullaha ats-tsabat wal istiqamah 'alal huda. Sampai mereka menerima kebatilan dan mengingkari kebenaran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan dan istiqamah di atas petunjuk. Wa ammal bayan alladhi yuwaddihu al-haqqa wa yuqarriruhu wa yubtilu al-batila wa yubayyinuhu fa hadha huwa al-mamduh. Adapun penjelasan yang menjelaskan kebenaran, menetapkan kebenaran, membatilkan yang batil, menjelaskan yang batil, fa hadha, maka inilah yang terpuji. Wa hakadha halur rusul wa atba'uhum, halur rusuli wa atba'ihim. Dan demikianlah keadaan para rasul dan para pengikut-pengikut mereka. Walihada alat maratibuhum fil fadail wa 'azumat hasanatuhum. Oleh sebab itulah para pengikut-pengikut para rasul tinggi derajatnya di dalam karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala dan besar pahala-pahala mereka. Jadi penjelasan yang indah termasuk daripada sihir ini tercela, ya. Hadis ini menunjukkan kepada pencelaan. Nah, pencelaan yang dimaksud di sini adalah pencelaan terhadap karena dari penjelasan yang indah tersebut akhirnya terjadi talbisul haq bil batil, mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, mencampurkan yang halal dengan yang haram, yang asal hukumnya haram menjadi halal dengan ucapan-ucapan yang indah tadi. Nah, ini yang tercela dari pemahaman yang dipahami dari hadis tersebut. Inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya termasuk dari penjelasan-penjelasan yang indah terdapat sihir. Nah, wabil jumlah fal bayan la yuhmad
illa idza lam yakhruj ila haddil ishab wal itnab. Ringkasannya, maka penjelasan tidak dipuji kecuali jika tidak keluar dari batasan yang sudah dibatasi. Wa taghtiyatul haqqi wa tahsinul batil. Dan di dalam bab ini terdapat penutupan kebenaran dan juga pembenaran kebatilan. Nah, ini penjelasan yang tercela kalau seperti ini. Ya, al-bayan yang tercela, kata-kata indah yang tercela sampai kebenaran tidak terlihat, tidak nampak, sedangkan kebatilan diperindah. Fa idza kharaja ila hadza fa huwa madhmum. Maka jika keluar dari ini kepada ini, maka itulah yang tercela. Itulah penjelasan-penjelasan yang indah yang tercela. Ya, karena menutupi kebenaran, kemudian membenarkan yang batil. Wa ala hadza tadullu al-ahaditsu ka haditsil bab. Dan oleh sebab inilah hadis-hadis menunjukkan seperti hadis bab ini. Wa hadis innallaha yabghadu al-baligha minar rijal alladhi yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallalu al-baqaratu bilisaniha. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Dan pendapat inilah yang ditunjuki oleh hadis-hadis. Seperti hadis bab, hadis yang kita pelajari sekarang, inna minal bayain nasihab. Dan hadis sesungguhnya Allah memurkai orang-orang yang terlalu mendalam dengan lisannya. Sebagaimana sapi memutar-mutar balik lidahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Inilah tadi pembacaan bab yang ke-25, yang di dalam bab ini menjelaskan tentang sesuatu dari macam-macam sihir. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang keempat yang kita baca tadi menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menegaskan bahwa mengadu domba, an-namimah, salah satu jenis perbuatan sihir. Kenapa demikian? Karena perbuatan mengadu domba sama dengan sihir dalam kerusakan yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan oleh pengadu domba sama dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh sihir. Kerusakan yang ditimbulkan oleh sihir sama dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh pengadu domba. Adapun penjelasan dalil yang kelima, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa ucapan dan perbuatan yang indah termasuk sihir. Ucapan dan perbuatan yang indah termasuk sihir. Bagaimana itu? Karena al-bayan adalah ucapan yang indah, yang dapat menipu hati dan perasaan. Sebagaimana sihir menipu penglihatan. Nah, gitu. Al-bayan, ya, dikategorikan sihir. Kenapa? Karena biasa menipu hati dan perasaan. Sedangkan sihir juga menipu penglihatan. Jadi sama-sama alat tipuan. Gitu ya. Alhamdulillah selesai bab yang ke-26, bab yang ke-25, yaitu bab maja'a fi anwa'is sihir, bab tentang macam-macam sihir. Nah, itu kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kepada kru Roja, saya memohon maaf karena tidak bisa melanjutkan untuk kepada pertanyaan. Kita cukupkan kajian kali ini. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.